Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz, Season 2. Selamat datang kepada teman-teman di Season 2 ini. Mimin ucapkan terima kasih. Semoga yang sedang berpuasa lancar ya. Semoga yang ada sakit disembuhkan. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari segala keburukan. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Season 2, Bab 6. Kamu mau siap-siap? Mas tunggu di bawah ya. Sapik berdiri dan bersiap untuk pergi. Baru saja sampai di ambang pintu, Alika berlari mendekat dan memeluk Sapik dari belakang. Aku gak mau. Alika menangis terseduh, menyesali perbuatannya. Membayangkan Sapik benar-benar mengembalikannya pada sang ibu, membuat Alika meradang. Mana mungkin ia meninggalkan Sapik atau ditinggalkan lelaki itu. Sapik menarik napas dalam. Masih dalam posisi yang sama. Tidak berniat melepas atau membalas pelukan sang istri. Mau ikut Mas jemput Akil? Tanya Sapik. Alika terdiam agak lama sebelum mengangguk, masih dalam posisi memeluk Sapik. Sapik melepaskan tangan Alika, lalu berjalan keluar. Hati Alika mencelos saat melihat Sapik pergi, bahkan tanpa sedikit pun menoleh padanya. Tahu apa yang dikatakannya tadi mungkin melukai hati sang suami. Alika selalu egois saat dikuasai amarah. Tidak pernah berpikir perasaan orang lain. Dengan cepat ia menyusul Sapik yang sudah lebih dulu turun. Lelaki itu sudah ada di dalam mobil. Sapik menatap lurus, tanpa menoleh pada Alika yang baru saja masuk. Wajah dan mata Sapik memerah. Alika yang takut suaminya benar-benar marah, langsung minta maaf. Maaf, cicitnya. Lelaki itu tidak menjawab. Memutar tubuhnya menghadap Alika, tapi hanya untuk memasangkan sabuk pengaman wanita itu. Tidak habis akal, Alika menggenggam tangan Sapik, tapi tidak ada respon. Sapik fokus menyetir. Sikap Sapik yang tidak biasa dan baru pertama kalinya ditunjukkan ini membuat Alika resah. Biasanya semarah-marahnya Sapik, lelaki itu masih bersikap lembut. Hingga mobil Sapik kini terparkir di halaman rumah Bu Nining. Tidak ada obrolan dari mereka. Alika turun karena suaminya masih belum bergerak. Sapik memejamkan mata beberapa detik. Menarik napas dalam, lalu kini menatap Alika. Posisikan diri kamu sebagai Akil. Apa dia yang menginginkan semua ini? Apa dia bisa memilih untuk menjadi seperti apa? Alika menggelengkan kepalanya. Ia menunduk tidak berani menatap Sapik. Bayangkan, bagaimana perasaan Akil kalau tahu uminya sendiri gak mau menerima dia. Kamu bilang Akil cacat. Hati mas sakit, ujar Sapik dengan suara tercekat. Matanya sudah memerah dan berkaca-kaca. Ia menekan dadanya yang terasa sesak. Sapik menarik napas dalam sebelum melanjutkan ucapannya. Akil gak cacat. Akil anak istimewa. Derajatnya bahkan lebih tinggi daripada kita yang merasa sempurna. Allah mencabut kenikmatan Akil di dunia, tapi insya Allah akan gantikan nanti di akhirat. Allah maha adil, Lika. Harusnya kita malu. Banyak mengeluh, banyak meminta. Sedangkan nikmat yang Allah berikan bahkan tidak terhitung. Tangis Alika pecah. Ia keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah, memanggil-manggil nama anaknya. Bu Nining dan Sami yang sedang berada di luar kaget dengan kedatangan Alika yang tiba-tiba dengan kondisi menangis seperti ini. Di mana Akil, Mi? Tanyanya dengan terbata. Ia hampir tersendak oleh tangisannya sendiri.
Akil ada di kamar Sarah, jawab Bu Nining. Tanpa mengatakan apapun lagi, Alika berlari ke kamar Sarah. Air matanya semakin mengucur deras melihat wajah tidak berdosa anaknya sedang terlelap tidur. Alika berjalan pelan, tidak ingin membuat Syakil terbangun. Ia menggigit bibirnya agar suara isak tangis tidak keluar. Tangannya yang bergetar menyentuh puncak kepala anak itu dengan lembut. Maafin Umi, maafin Umi, Alika terus bergumam. Dadanya begitu sesak. Ia merasa menjadi ibu paling jahat dan egois, karena berpikir sempit hingga tidak ingin menerima keadaan Syakil. Umi jahat, Dedek mau maafin Umi kan? Ia kembali bergumam, dengan bibir yang bergetar karena tak kuasa lagi menahan sesak dalam dada dan desakan air mata. Alika tidak sanggup lagi. Ia peluk dengan erat tubuh anaknya. Semua yang dikatakan Sapik tadi menjadi tamparan keras untuk Alika. Umi, Syakil terbangun. Ia pasti terganggu karena ibunya sendiri. Alika dengan cepat menghapus sisa air matanya. Iya nak, ini Umi. Dedek mau apa? Tanya Alika lembut. Ia membelai pipi Syakil. Syakil tidak menjawab. Ia malah memeluk ibunya dengan erat dan kembali terlelap di pelukan Alika. Syafiq, Bu Nining, dan juga Semi yang melihat itu bahkan ikut meneteskan air mata. Syafiq masuk ke dalam kamar, duduk di samping sang istri. Ia mengulurkan tangan mengelus kepala Syakil. Kita pulang, anak-anak pasti menunggu di rumah, bisik Syafiq. Alika mengangguk. Syafiq mengambil alih putranya dari tangan Alika. Bu Nining langsung merengkuh Alika ke dalam pelukannya, memberikan kekuatan pada sang menantu. Alika butuh support dari orang-orang terdekatnya. Lebih dari yang lain, Alika tentu yang paling tersiksa. Tapi kali ini Alika sudah ikhlas dengan apa yang sudah ditakdirkan. Kamu harus kuat buat Akil nak, pesan Bu Nining. Maafin aku Mi, balas Alika. Bu Nining melepaskan pelukannya. Shh, udah ya. Sekarang kalian pulang, nanti anak-anak nyari lagi. Bu Nining dan Sami berdiri di depan rumah melihat mobil Sapik yang berjalan menjauh. Alika memutuskan untuk tidak membiarkan Syakil tidak di kamarnya sendiri. Alika takut terjadi hal-hal buruk, apalagi bisa saja anak itu terbangun tengah malam tanpa disadari oleh Alika ataupun Sapik. Dedek kok bobok di sini? Kakak juga mau deh bobok di sini, ujar Safa yang menerobos masuk saat pintu kamar tidak ditutup sempurna. Kakak kan punya kamar sendiri, balas Alika. Dedek juga punya mau. Dedek juga punya kamar sendiri, Safa tidak mau kalah. Dedek kan masih kecil, Kak. Kakak juga masih kecil. Alika memutar bola matanya malas. Ia tidak akan menang jika berdebat dengan anaknya sendiri. Safa memang persis seperti dirinya, tidak pernah mau mengalah. Tapi Alika berharap anak-anaknya nanti bisa lebih baik darinya. Semua orang tua pasti mengharapkan hal itu. Minta temani Abi bobok ya, tutur Alika. Gak mau, kakak maunya di sini. Sapa tetap kekeh. Ya udah, kakak udah sikat gigi belum? Tanya Alika. Udah dong. Hah, udah wangi. Celetuknya sambil mencium bau napasnya sendiri. Alika terkekeh dengan tingkah Safa itu. Sedangkan Hana masih berada di bawah. Anak itu suka sekali makan. Sapik sedang menemaninya. Padahal baru setengah jam lalu mereka makan malam. Bobok di samping Dedek. Tapi jangan berisik ya, pesan Alika. Iya Mi, Sapa berbaring di sebelah adiknya. Lalu menarik selimut menutupi tubuh kecilnya. Ia tidur dengan posisi memeluk Syakil. Sangat menggemaskan. Umi turun dulu. Kakak jangan macam-macam ya.
nasihatinya sebelum keluar. Ibu dengan 3 anak itu turut untuk mengambil air. Biasa kalau tengah malam, pasti akan terasa haus, apalagi Syafiq. Malam ini pasti kembali begadang dengan setumpuk pekerjaan. Syafiq tidak minum kopi. Ia lebih suka teh herbal atau air putih jika untuk menemaninya di malam hari. Semenjak kejadian tadi siang, Alika belum sempat bicara pada Syafiq. Tepatnya belum bicara 4 mata dengan lelaki itu. Alika hanya takut masih ada sisa amarah di hati Syafiq. Nin, tolong anterin Hana ke atas ya. Sebelum bobo sikat gigi dulu ya. Alika mengelus kepala Hana. Anak itu hanya mengangguk patuh, berjalan ke lantai atas, digandeng oleh Nina. Mas, panggil Alika. Ya, Syafiq menjawab singkat. Kamu masih marah? Tanya Alika ragu. Menurut kamu? Rasanya bagaikan ribuan anak panah menghujam jantung saat Syafiq bersikap begitu dingin pada Alika. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.